Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. George Santayana. Quote tadi akan mengawali perjalanan kita di episode kali ini. Hai buddies, balik lagi sama aku Farah Farhat di Healing Batik TV. Heal your soul and heal your mind. Again, because healing is not just about traveling, kali ini healing kita akan ngajak kalian untuk time travel ke masa lalu. Yap, kita akan ngajak kalian untuk refreshing sembari belajar sejarah di kawasan budaya Jetayu. So, check this out! Cakep nih. Buddies, halo! Wih, welcome back with me Farah Farhat di Healing Batik TV, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Kali ini udah nggak asing lagi lah ya sama tempatnya, besi-besi tua dan jalanan ini kayaknya udah nggak asing ya. Iya, bener banget. Aku lagi ada di jembatan Loji yang ada di atas sungai Loji. Tapi pasti nebak dong ya, kayak bertanya-tanya nggak sih kalian tuh, episode kali ini kita tuh mau ngapain? Kita mau wisata sejarah. Jadi nanti rencananya kita bakalan keliling-keliling di kawasan budaya Jetayu. Tapi kalau ngomongin soal sejarah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngajak sejarawannya. Kita mau jalan bareng sama Pak Dirham. Kebetulan aku tuh udah janjian sama Pak Dirham ya jam seginian lah ya. Mungkin beliaunya lagi udah ada di sekitar sini. Nah ini dia Pak Dirham. Halo Pak Dirham. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Wih, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Nah ini pemirsa Pak Dirham. Kalau orang Pekalongan kayaknya udah nggak asing juga nih kayaknya sama Pak Dirham ya. Karena sejarawan Kota Pekalongan, tahu banget soal Kota Pekalongan dan pokoknya kalau sama hal-hal yang berbau sejarah itu udah lengket banget lah Pak Dirham ini gitu ya Pak ya. Pak, seperti yang tadi kita janjian sebelumnya, kita kan mau keliling-keliling nih Pak. Tapi sebelum keliling-keliling, berhubung kita masih ada di Sungai Loji di atasnya, di jembatan ini, karena ini juga salah satu heritage Kota Pekalongan. Bisa diceritain dulu dong Pak, jembatan ini tuh seperti apa sejarahnya? Iya, jembatan Loji itu dibangun sekitar 1852. Itu bareng dengan ada 3 proyek besar, yaitu kantor rumah dinas residen dan pelabuhan Pekalongan. Itu bareng 3 proyek itu. Kemudian tapi yang mendesak dulu itu adalah pelabuhan, terus kantor residen, terus setelah itu ini. Dan kantor residen itu dibangun dulu karena memang mau ditempati untuk residennya, dan ini kemudian dibangun untuk menghubungkan di selatan dengan pusat pemerintahan. Nah, di sini itu pusat pemerintahan kepresidenan. Maka kita bisa lihat kondisinya di tengah pasti ada ruang terbuka, kemudian ada sarana pendukung lainnya, kan rumah residen, kemudian kantor pos, sekolah juga, pengadilan, sama bank, perbankan ya. Dan juga kantor yang ngurusi administrasi perkebunan, karena di Pekalongan ini banyak perkebunan atau afdeling yang semuanya menginduk kepada kantor ini, kantor yang sekarang digunakan untuk museum batik. Karena ini kan museum ini kan juga banyak fungsinya yang berubah ya dari dulu sampai sekarang. Okay. Nah, kalau Loji itu memang dibangun untuk menghubungkan bagian selatan dengan pusat pemerintahan, yang juga untuk membuat koordinasi. Dengan adanya jembatan ini tentu akan lebih mudah. Kalau dulu kita kalau mau ke sana harus pakai perahu misalnya nyebrangnya. Sekarang dengan adanya ini maka akan lebih cepat ya tentu. Dan juga kalau memang ada kegiatan pemerintahan zaman Belanda dulu akan lebih mudah. Okay. Nah, kalau yang paling tua sebenarnya di sini itu adalah yang rumah tahanan negara sekarang ya. Okay, atau rutan ya. Itu jauh lebih tua daripada di sini karena rutan itu dibangun eranya company zaman VOC. Nah, VOC kenapa ini kok namanya Loji? Karena di depan itu ada kantor dagangnya VOC yang disebut Loji. Loji itu dibangun tahun 1682.
sebagai bagian perjanjian dulu yang disebut perjanjian Jepara antara Sunan Amangkurat II dengan company. Jadi wilayah pesisir diberikan kepada company sebagai kompensasi atas bantuan perang yang diberikan untuk memerangi Trunojoyo. Nah, Oke. dulu era Mataram. Nah, kemudian 1682 POC langsung bangun di sini, tapi tidak begitu berhasil. Oke. Nah, dibanding Semarang, Tegal itu di sini kurang bisa berhasil kantor dagangnya. Jadi kemudian tidak banyak difungsikan. Baru 1754 baru dibangun bentengnya company di sini. Nah, itulah yang menjadikan kita bisa melihat Pekalongan tempo dulu dari era company sampai Hindia Belanda terakhir ya di kawasan Jetayu. Wah, baru dengar cerita soal Kali Loji dan jembatannya aja udah bikin aku serasa diajak ke tahun 1800-an. Tepat pada tahun 1850, jembatan ini dibangun untuk menghubungkan selatan Pekalongan dengan pusat pemerintahan Karesidenan yang ada di Jetayu. Jadi kita juga bisa tahu, Badis, kenapa jembatan ini disebut Loji? Ya karena letaknya yang dekat dengan Loji atau kantor perdagangan VOC yang sekarang menjadi rutan. Ternyata sangat, dari jembatan ini aja kita bisa ngupas banyak banget sejarah ya Pak ya. Nah, kita kan habis ini mau jalan lagi nih Pak. Enaknya ini kita langsung lanjut kemana nih Pak? Mungkin lebih enak ke rumahnya residen. Rumahnya misalnya residen. lebih luas ya, atau Nah, di milpalnya. Di milpalnya di titik 0 km. Biar kesananya makin asik, gimana kalau kita naik becak Pak? Oke. Oke ya, oke kita mau cari becak dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Yuk Pak. Wisata heritage kayak gini emang jadi makin asik kalau sambil naik beca. Sembari mendengarkan cerita sejarah dari Pak Dirham, kita bisa jadi semakin bisa merasakan vibes Pekalongan tempo dulu, Badis. Wah, ini dia, Tugu Milpal atau titik 0 km kota Pekalongan. Kiri-kiri, Pak. Oke Pak, ini kita udah sampai di Milpal. Iya. Hai Badis, nah ini kita bisa lihat ini adalah tugu yang pasti sering kalian lewatin, tapi kalian itu pasti juga banyak yang belum tahu fungsinya itu untuk apa. Nah ini Pak Dirham mau ngejelasin. Iya, ini. Waduh sayang banget ya ini harus diperbaiki. Ini ada tulisannya Milpal, Maipal. Bacanya tuh Milpal atau Milpal. Milpal. Mile itu jarak ya, ukuran jarak. Pal itu ya pembatasnya. Berarti ini tugu ini pembatas sebagai penanda bahwa di sinilah dalam pemetaan itu 0 kilometernya di sini untuk Pekalongan. Jadi kalau kita menghitung ke sana berarti 0 kilometer dari Tugu Milpal berarti 3 kilometer berarti ke selatan. Oh iya atau iya. ke barat atau ke timur. Oke. Jadi ini dibangun 1809 ketika pembangunan Jalan Raya Pos oleh Gubernur William Daendels ke Pekalongan itu sebagai penanda itu dia membangun ini. Tapi di masing-masing kota itu memang ada milepalnya yang dilalui untuk pembangunan The Growth Posberg, Jalan Raya Pos. Jalan Raya Anyar Panarukan itu berarti. Setiap kota itu pasti, misalnya di Panarukan pasti ada milepal. Karena kan ini kan dari sampai ke selatan ke Bandung itu, Bandung juga ada 0 kilometernya, kemudian Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang itu ada 0 kilometernya. Mungkin penandanya berbeda-beda. Ada yang kecil. Nah, Pekalongan ini termasuk penandanya gede.
termasuk yang besar nih Pekalongan dibanding kota-kota lain. Jadi kita kenapa kok letaknya di sini? Karena dekat dengan Benteng Company dulu. Jadi iya, karena era Dendels itu kan company sudah bangkrut, digantikan oleh waktu itu Dendels itu kan dari perintahnya Raja Napoleon, karena Belanda dikuasai Napoleon, maka jajahannya dikuasai oleh Prancis. Dan Dendels itu diutus oleh Napoleon. Sampailah di sini dia bangun Jalan Raya Pos sampai di Pekalongan 1809. Ada cerita bahwa ketika sampai Dendels sampai Pekalongan itu sedang kehabisan uang untuk pembangunan. Jadi dia meminta bantuan kepada para bupati di pesisir utara, dari mulai Tegal sampai Semarang sampai ke sana, itu untuk dia mengumpulkan bupati-bupati itu di Semarang dan memerintahkan untuk membantu. Artinya apa? Mengerahkan masyarakatnya untuk pembangunan. Kita bisa membayangkan 1809 itu kondisi Pekalongan juga masih hutan, sehingga banyak korban yang meninggal karena pembangunan Jalan Raya Pos itu, sampai ribuan bahkan karena malaria, dan juga ada serangan hewan buas karena memang di sekitar Pekalongan masih hutan belantara. Oh, berarti ini adalah penanda 0 kilometernya yang dibangun oleh Dendels ya. Oke, mile. Itu adalah jarak, pal itu adalah penanda atau tugu. Oke, Pak. Ternyata ini adalah bangunan paling penting banget ya di sini ya, karena apa ya? Iya. Penanda bahwa Jalan Raya ini Pos adalah Jalan Raya Anyar Panarukan dan pusatnya juga ya, Pak ya? Iya, pusat pemerintahan Karsedenan. Oke, Pak. Setelah ini kita mau nengok ke sana, Karsedenan. Karsedenan. Oke. Yuk, lanjut. Oke, Badi, sekarang kita udah sampai di kantor Karsedenan Pekalongan yang dulu ini difungsikan untuk kantornya Bapak Residen ya, Pak ya, betul ya? Residen itu mengepalai Karsedenan. Nah, Karsedenan Pekalongan itu ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, termasuk Batang. Oke, nah kalau kita bisa lihat ini adalah pos penjagaannya, Pak? Iya, ini pos jaga, ada 2 pos jaga, ini dan sana. Nah, ini dibangun bareng sama Bu Kloji tadi. Dibangun eranya Residen Van der Poel. Residen Van der Poel. Nama residennya Van der Poel dan digunakan oleh residen berikutnya karena dia mungkin sudah ganti namanya Residen Van der R. Itu yang pertama menghuni ini. Di sini tidak hanya sebuah rumah kantor, tapi kalau ini bangunan baru, tapi yang sebelah sana ada tempat pembantu residennya. Di situ ada pembantu residen, terus juga ada, kalau kita lihat ke belakang sini, di belakang gedung ini kan ada taman, dan ini arsitekturnya kolonial, ada yang menyebut sebagai Art Nouveau. Tapi ini lebih kolonial lama karena masih ada tamannya yang luas, baik di depan sini maupun di belakang. Di samping-samping juga masih ada tamannya. Di belakang itu ada kampung namanya Gedokan Jaran. Gedokan Jaran. Gedokan Jaran itu dulu adalah pesanggerahan yang digunakan sebagai tempat ganti kuda ketika jalur pos pertama di Jawa dibangun. Jadi ada pesanggerahan, itu ada tempat istal kudanya, ada penjagaannya, tentu pagarnya tidak sebesar ini, tapi ya digunakan untuk perlindungan saja, terutama karena kan dulu kita masih masih hutan, ada mungkin ada macan, ada yang di sekitar benteng ya. Karena sampai 1829 itu
Pekalongan itu ada laporan dari Java Sekoran itu menyebut bahwa di selatan Pekalongan terbunuh 3 ekor badak dan 7 ekor banteng. Artinya apa? Hewan buas banteng, badak maupun dan mungkin harimau itu masih ada di sini. Wah, keren banget. Dulu berarti 1829 itu. Berarti ini sudah ada kantor ini. Wah, sudah ada kantor ini, tapi situasi di sini masih banyak hutan belantara gitu ya? Iya, di selatan di sana. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini tuh estetik banget ya Pak ya? Bisa sering banget buat objek foto anak-anak muda nih. Buat selfie. Gitu ya? Buat selfie. Karena ini memang ada pos jaga dan tentu ada penjaganya dulu di sini. Iya, benar-benar. Jadi ini lebar banget, tebal sekali dindingnya. Ya, berbeda dengan bangunannya sekarang mungkin ya. Ini coba aku masuk ya. Ini cukup untuk 1 orang penjaga ya Pak ya di sini? Iya, 1 orang. Wow. Berarti penjaganya ada 2, sana 1, sini 1. Sini 1, sebelah sana 1. Wah, oke. Ternyata ini sejarahnya keren banget sih, karena ini kantor pemerintahan yang sangat center di sini. Karena ya, ini Karesidenan. Pusat. Bangga banget ternyata Pekalongan adalah pusat karesidenan, pusat pemerintah, dan menjadi tempat transit juga ya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, setelah ini kita mau kemana nih Pak? Selain di Karesidenan? Mungkin kita ke Milpal ya, ke pembuatan limun oriental. Oke, kita habis ini langsung ke pembuatan limun oriental. Spill dulu nih Pak ya. Limun oriental itu berarti minuman berkarbonasi pertama. Mungkin di Pekalongan ya. Di Pekalongan pertama di Karesidenan Pekalongan. Iya, benar banget. Karena memang ada pembangunan es batu, pabrik es batu ya, termasuk di Doro. Nah, Pekalongan itu kemudian melihat kota-kota lain ada pengusaha yang investasi ke minuman karbonasi. Dulu mungkin namanya air Belanda. Air Belanda. Oke, nanti kita mau cobain air Belanda atau oriental khas Kota Pekalongan. Mari Pak, kita naik becak lagi. Dari kantor Karesidenan kita lanjut ke destinasi terakhir. Pas juga nih, waktunya siang-siang begini, jadi pas buat kita minum air Belanda. Yap, limun atau minuman berkarbonasi legend di Kota Pekalongan. Bangunan yang klasik ditambah minuman yang klasik juga. Waduh, lengkap deh suasana tempo dulu Kota Pekalongan. Oke buddy, sekarang kita udah sampai di Oriental. Nah, for your information, ternyata sekarang Oriental itu udah menjadi apa namanya Pak? Cagar Budaya Kota Pekalongan. Sesuai SK-nya Wali Kota Pekalongan nomor 430/003 nomor 1 tahun 2022. Jadi ini udah resmi menjadi cagar budaya. Ini adalah dulunya berarti kalau kita bisa baca di sini rumah keluarga Belanda yang disewa oleh Jogjoklin pada tahun 1923, kemudian dijadikan tempat usaha minuman Belanda atau air Belanda atau mereknya itu Oriental. Terus disempurnakan ejaannya menjadi Oriental gitu Pak ya. Oke, waduh saya udah penasaran banget pengen menikmati kesegaran limun Oriental. Jadi langsung aja Pak kita masuk dan kita ngobrol-ngobrol soal sejarah di tempat bersejarah juga. Nah ini pesenannya Pak Dirham, ada soda gembira. Oh kayak gitu bentuknya. Kalau aku sarsaparilla. Kalau soda gembira ini udah klasik banget ya Pak ya, dari zaman dulu udah ada ya. Jadi sirup, susu, kemudian soda putih. Iya, soda putih. Oke, nah kalau ini sarsaparilla. Kalau ini pertama kali sih aku nyoba sarsaparilla. Jadi Pak kita tuang coba ya Pak ya. Oke. Widih. Kita coba ya, sarsaparilla. Rasanya ngingetin saya sama obat batuk, Pak. Jadi rasanya mint,
terus manis gitu, jadi kayak unik. Tapi seger banget sih. Wah, enak loh. Halo Bapak, sudah gembira. Oke Pak, ini sambil kita santai-santai di tempat yang sangat vintage banget nih ya. Desanya vintage, kemudian minumannya juga vintage juga. Ini kita lanjut ngobrol soal heritage yang ada di Kota Pekalongan. Sebelum kita masuk ke Oriental sendiri sebagai cagar budaya, tadi kita sempet tertarik untuk melihat bagian dari rutan. Itu tadi namanya apa Pak? Bastion. Bastion. Bastion itu di atasnya ada satu ruangan kecil ya untuk penjaga, dan penjaga itu satu orang penjaga yang digunakan sebagai tempat untuk membidik sasaran. Jadi kalau di situ tuh dia bisa membidik ke arah yang di sebelah berarti di sebelah utara. Karena di sini kalau zaman dulu waktu benteng itu dibangun itu sampai ke utara itu belum ada bangunan, jadi kita di sini tuh bisa melihat kapal-kapal yang masuk ke muara Sungai Pekalongan. Nah, jadi kapal-kapal apa saja yang waktu itu memang ketika ini dibangun memang belum ada pelabuhan, berarti semua masih tradisional aja gitu. Kalaupun ada dermaga di sini itu hanya untuk company ya, dan mereka kapal-kapalnya company bisa ke sini ambil barang dagangan. Di sini ada loji kan. Iya. Nah di situ Pekalongan saat itu 1770-an itu dia udah ada komoditas perdagangannya seperti misalnya beras ya, terus gula, nila itu pewarna kain, indigo yang warnanya biru. Kalau kita melihat batik Pekalongan ada biru seperti batik Tiga Negeri itu merahnya dari Lasem, merah mengkudu, terus warna-warna sogan coklat itu dari Solo dan Jogja, dan birunya adalah Pekalongan. Jadi Tiga Negeri itu memang dulu diwarnai di 3 daerah itu. Oke. Nah, ini berarti biru kalau indigo itu sudah 1710 itu sudah ditanam di Pekalongan yang didatangkan dari India. Pekalongan itu indigonya semakin warnanya ternyata lebih bagus dibanding asalnya yang dari India. jadi malah ketika dibawa ke Pekalongan malah jadi lebih bagus. Pekalongan menjadi lebih bagus karena warna indigo. Tanah di Pekalongan itu mengandung garam, unsur garamnya tinggi. Jadi warnanya akan lebih hidup seperti itu ya. Hidup. Pak, berarti kalau tadi balik lagi ke Bastion nih Pak, tadi katanya untuk tempat penembak, berarti nanti di situ penembak jitunya ada di situ. Iya, satu jadi orang prajurit yang tugasnya secara bergantian nanti. Jadi jagain 24 jam ya. kalau misalkan ada penyusup kayak gitu berarti Pak, atau gimana? Atau ya karena di sini kan masih hutan belantara. Oke. Mungkin ada mengusir hewan-hewan buas yang mau mendekati benteng. Kalau memang ada musuh yang datang untuk dia menyerang, tapi memang dalam laporan jadi saya melihatnya dari laporan namanya jadi ada sebelum residen itu ada prajurit yang melaporkan ke Gubernur Pantai Timur yang ada di Semarang, namanya Kolonel Mackenzie, yang melaporkan kepada Rottenbachler, ya, Gubernur Pantai Timur di Semarang, yang menyebut bahwa tadi Pekalongan masih hutan belantara. Jarang sekali memang ada serangan ke benteng company, sangat jarang. Boleh dikata aman-aman saja sih Pekalongan. Saya belum melihat adanya misalnya serangan ke company yang oleh banyak orang itu seperti kita bisa saksikan di film-film yang beredar di Indonesia. Itu tidak pernah kita temukan adanya itu. Sampai perang di Ponorogo pun tidak ditemukan. Saya belum menemukan arsip yang menunjukkan bahwa benteng ini pernah diserang. Iya, jadi aman-aman saja untuk perlindungan pejabat yang ngurusi Pekalongan sebelum adanya model karesidenan tadi. Berarti mostly penjagaan itu untuk menghindarkan dari hewan buas kalau waktu itu ya. Hewan buas, ya. Dan keamanan secara umum aja gitu Pak ya. Keamanan secara umum karena
memang di selatan itu juga ada kawasan pecinan ya, memang diperuntukkan untuk pecinan ya. Orang-orang Tionghoa itu sudah tinggal di situ mungkin 1600-an sekian ya, karena memang ada laporan-laporan mengenai jumlah orang Tionghoa yang datang ke pesisir Pekalongan dari Batavia. Mereka datang ke sini karena di sana Batavia sudah terlalu padat dan rawan terhadap serangan penyakit malaria. Nah, di Pekalongan masih dalam kategori aman ya. Dan itu ada laporan dari pengelana dari Tionghoa namanya Ong Tai Hai yang menyebut Pekalongan ada ada benteng POC, kemudian ada Kadipaten Wiradesa dan orang-orang Tionghoa tinggal juga ada penjagaannya. Jadi memang mungkin penjagaan untuk personal pribadi dari kampungnya itu. Jadi bukan karena ada perang. Oke. Wah, ternyata emang banyak sekali ya yang bisa kita eksplor dari bangunan-bangunan bersejarah yang dari Kota Pekalongan ini. Oke. Sampai akhirnya juga mengantarkan Pekalongan ini bisa menjadi masyarakat yang heterogen gitu ya Pak. Ada pecinan, metropolis juga heterogen, dari ada etnis Tionghoa juga ada, etnis Arab ada, Jawanya sendiri juga ada. Pak, keren banget ini sungguh episode yang kaya akan sejarah dan budaya pastinya Badis. Ternyata kita bisa tahu ya, dengan ngobrol sama Pak Dirham dan jalan-jalan pakai becak tadi ke 3 tempat, kita tuh udah paham bahwa saja dulu Pekalongan ini menjadi tempat yang strategis. Ada Karsidenan, kemudian juga ada jalan Dendles, Anyar Panarukan yang melewati Kota Pekalongan, kemudian ada kantor-kantor pemerintahan lain, dan bahkan jalur transportasi juga sudah maju sekali pada waktu itu. Darat ya ada kereta api, kemudian lautnya juga kita sudah tidak diragukan lagi armada lautnya seperti apa, sampai ada pelabuhan internasional juga. Wah, gila, keren banget. Saya jadi makin bangga menjadi bagian dari Pekalongan Pak, secara masyarakatnya dan kulturnya, heterogenitasnya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dirham atas waktunya. Saya udah diajak jalan-jalan, udah berasa jadi turis di kota sendiri. Jadi semoga teman-teman semua Badis yang ada di rumah bisa mendapatkan pelajaran dari episode kali ini ya. Healing is not just about traveling. Healing bisa juga dengan memanfaatkan lingkungan sekitar kita, belajar sejarah. Why not? Ya nggak Pak? Itu tadi episode kali ini. See you on the next episode. Bye!